Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang bab fuel cell. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Kusuma Putra, NIM 170508740209, dan teman saya. Perkenalkan nama saya Nurul Ali Jalfahmi, NIM 170508740002. Sekarang kami akan menjelaskan tentang fuel cell. Fuel cell adalah energi listrik yang ditimbulkan pada abad 19. Ditemukan oleh Sir William Grove lewat membalikan elektrolisasi air dengan jenis elektroda platina pada tahun 1839. Seorang ahli hukum merangkap sebagai ahli fisika amatir. Pada tahun 1889, Ludwig Luhmann dan Charles Langer pertama kali menggunakan istilah fuel cell pada saat mencoba membuat mesin generator dengan membuat udara dan gas arang pada tahun 1889. Dan selanjutnya dilakukan oleh Francis Bacon yang berhasil menggunakan fuel cell pada tahun 1932. Untuk menerapkan fuel cell dalam penggunaan praktis baru dapat dilakukan 27 tahun kemudian, yaitu sebagai penghasil tenaga listrik untuk alat las dengan kapasitas 5 kW. Pada tahun 1950, NASA telah melakukan pemanfaatan untuk program luar angkasa, yaitu dengan menaiki roket Apollo dan Gemini. Selanjutnya adalah struktur fuel cell. Fuel cell adalah perangkat yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Fuel cell terdiri dari dua bagian, yaitu anoda dan katoda, dan di antara anoda dan katoda terdapat elektrolit yang ditempatkan. H2 adalah bahan bakar hidrogen yang akan masuk ke anoda, dan anoda tersebut akan membagi menjadi proton dan elektron. Proton tersebut adalah H+ yang akan masuk melalui elektrolit, dan elektron tersebut akan keluar menjadi energi listrik yang akan masuk ke katoda. Pada elektrolit, proton akan masuk melalui katoda dan oksigen akan masuk dengan katoda sehingga terjadi campuran menjadi H2O. H2O terus keluar menjadi output dari fuel cell tersebut. Selama reaksi tadi terbentuk ion 2H+ dan 1 ion O2 yang didefinisikan menjadi rumus Gibbs free energy. Nah, seperti dilihat rumusnya adalah delta G sama dengan negatif N, F ada Farad, delta U. Nah, yang dilihat delta G adalah Gibbs free energy, N adalah jumlah elektron yang dilepaskan selama reaksi kimia, F adalah konstanta Faraday, nilainya adalah 96,48533, dan delta U tegangan sel untuk menggunakan equilibrium termodinamik ketika tidak ada arus melalui sel. Yang selanjutnya adalah kurva. Kurva ini adalah kurva polaritas. Efek di atas adalah efek polaritas statis, yaitu darah yang mempresentasikan energi yang hilang saat terjadi reaksi pada elektroda, dan kurva karakteristik listrik. Sumbu Y mewakili tegangan, dan sumbu X mewakili arus density. Pada fuel cell terdapat chemical reaction loss, yang artinya adalah tegangan yang turun menjadi negatif 237, dan ohmic loss adalah jumlah energi yang hilang karena hambatan aliran elektroda pada elektrolit, dan gas transportation adalah hilangnya karena adanya proses pindahan massa atau proses difusi. Selanjutnya adalah jenis-jenis fuel cell.
terdapat beberapa jenis fuel cell, yaitu alkalin yang menggunakan elektrolitnya adalah kali lauge, yang mempunyai temperatur kira-kira sekitar 60 sampai 120 dan mempunyai karakteristik yang efisien, energi tinggi, memiliki kepadan terhadap CO2. Biasanya digunakan untuk pesawat ruang angkasa. Untuk selanjutnya polymer exchange membrane atau PEM. Elektrolitnya menggunakan polimer elektrolit dan temperatur beroperasinya adalah sekitar 60 sampai 100 derajat Celcius. Dan karakteristiknya memiliki kecepatan tinggi dan kepekaan terhadap CO. Biasanya digunakan untuk kendaraan sedan, bis, stasiun pembangkit panas. Dan selanjutnya phosphoric acid fuel cell atau disebut PAFC. Yang elektrolitnya fosfor acid dan beroperasi dengan 160 derajat sampai 200 derajat Celcius. Karakteristiknya efisiensi energi terbatas dan peka terhadap CO. Penggunaan zat pembangkit panas dan kendaraan. MCFC atau molten carbonate. Seperti namanya, elektrolitnya menggunakan molten carbonate yang memiliki temperatur operasinya sekitar 500 sampai 650 derajat. Problemnya adalah korosi. Penggunaan biasanya pembangkit energi panas, pembangkit energi listrik. SOFC, solid oxide, yang menggunakan elektrolitnya sebagai lapisan keramik yang memiliki operasi 800 sampai 1000 derajat. Karakteristiknya memiliki efisiensi tinggi, temperatur operasi perlu diturunkan. Penggunaan pembangkit energi panas, penggabungan stasiun pembangkit dengan turbin gas. Selanjutnya adalah direct methanol fuel cell atau DMFC. Yang elektrolitnya menggunakan polimer yang sekitar temperatur operasinya 60-120 derajat. Karakteristiknya adalah efisiensi yang tinggi, peka terhadap hasil oksidasi yang biasa digunakan untuk kendaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yakni aplikasi fuel cell. Jadi diagram di samping itu adalah diagram skematik yang menjelaskan dua metode umum ekstraksi H2 dari senyawa pembawa yang ditunjukkan pada diagram di samping. Jadi senyawa pembawanya itu ada dua, yakni alkohol dan hidrokarbon. Namun selain itu masih ada juga bentuk ekstraksi H2 lainnya, seperti reformasi autotermal dan reaktor membran, di mana ini berlaku untuk alkohol dan juga hidrokarbon. Selain itu juga ada propana cracking dan gasifikasi batu bara yang hanya bisa digunakan untuk hidrokarbon saja. Next. Jenis fuel cell SOFC dan MCFC diamati paling baik untuk aplikasi dengan stasioner yang besar. Karena memiliki tingkat efisiensi tinggi, ruang lingkup kogenerasi, dan sedikitnya emisi pembuangan. Untuk pembangkit listrik dengan daya stasioner yang menengah dan kecil, jenis PEM fuel cell dan direct methanol fuel cell adalah pilihan terbaik berdasarkan tingkat energi dan juga kompleksivitasnya. PEM dapat digunakan untuk aplikasi kogenerasi meskipun pasokan beban huniannya rendah. Next. Nah, ini adalah blok diagram dari grid connected fuel cell system untuk pembangkit terdistribusi. Jadi prosesnya adalah bahan bakar melewati prosesor, tempat senyawa pembawa ini tadi diproses untuk menghasilkan gas H2 murni. Kemudian bahan bakar tadi disuplai ke fuel cell. Nah, untuk aplikasi skala besar, fuel cell dirancang untuk menghasilkan output daya dari 300 kW hingga 20 MW. Kalau untuk aplikasi skala menengah, fuel cell dapat menghasilkan keluaran daya dari 10 hingga 300 kW. Dan untuk aplikasi kecil, menghasilkan keluaran maksimal hingga 10 kW. Nah, keluaran daya dari fuel cell tadi masih bersifat DC, sehingga diperlukan beberapa proses lanjutan untuk mengubah menjadi tegangan AC. Prosesnya selanjutnya, dari tegangan DC yang dihasilkan fuel cell, masuk ke boost converter, atau penguat yang akan menguatkan tegangan output dari fuel cell tadi. Kemudian
masuk ke VSI atau voltage source inverter yang akan mengkonversi tegangan DC menjadi tegangan AC yang kemudian akan melalui filter LC untuk mereduksi harmonisa dan mempertahankan frekuensi. Nah, tegangan tadi yang sudah berubah menjadi AC kemudian dikirim ke grid melalui sebuah transformer. Dan tegangan AC tadi selanjutnya akan memberikan feedback ke real and reactive power controller yang fungsinya sebagai kontrol untuk menjaga kualitas dari sumber listrik yang disuplai menuju grid. Next. Nah, saat memilih teknologi pembangkit listrik terdistribusi, penting juga untuk mempertimbangkan apakah teknologi itu dapat diandalkan, murah. Murah ini dalam arti untuk penggunaan jangka panjang dan kuat. Nah, teknologi full cell ini telah melalui penelitian untuk membuktikan bahwa teknologi ini dapat diandalkan dan juga kuat. Namun sayangnya, teknologi full cell ini tidak termasuk ke dalam teknologi yang murah karena biaya modal dari full cell sendiri itu sangat tinggi. Karena kalau kita menggunakan bahan dengan kualitas baik untuk menghasilkan full cell yang berkualitas baik itu harganya sangat tinggi. Selain itu karena penggunaan full cell ini masih cukup jarang di dunia sehingga data untuk penggunaan full cell ini tuh masih kurang sehingga penelitian untuk mengurangi biaya yang sangat tinggi tadi masih kurang. Next. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.